Kamu dapat memotong semua bunga, tetapi kamu tidak dapat mencegah musim semi datang. Jika tidak ada yang menyelamatkan kita dari kematian, setidaknya cinta seharusnya menyelamatkan kita dari kehidupan. Suatu hari, di suatu tempat, di mana saja, tanpa gagal, kamu akan menemukan diri kamu, dan hanya itu, yang bisa menjadi saat paling bahagia atau paling pahit dalam hidup kamu. Aku mencintaimu karena hal-hal gelap tertentu harus dicintai, secara rahasia, antara bayangan dan jiwa. Kita harus bermimpi dengan cara kita. Jadi saya menunggu kamu seperti rumah yang sunyi sampai kamu akan melihat saya lagi dan tinggal di dalam saya. Aku tidak mencintaimu seolah-olah kamu adalah garam, topas atau panah anyelir yang menyebarkan api. Aku mencintaimu karena hal-hal gelap tertentu dicintai, diam-diam, antara bayangan dan jiwa. Kedamaian masuk ke pembuatan puisi saat tepung masuk ke pembuatan roti. Hanya kesabaran yang membara yang akan mengarah pada pencapaian kebahagiaan yang luar biasa. Cinta bukan tentang properti, berlian dan hadiah. Ini adalah tentang berbagi diri kamu dengan dunia di sekitar kamu. Mari kita lupakan dengan kemurahan hati mereka yang tidak bisa mencintai kita. Setiap hari kamu bermain dengan cahaya alam semesta. Untuk merasakan cinta orang yang kita cintai adalah api yang memberi makan kehidupan kita. Berikan tanganmu keluar dari kedalaman yang ditaburkan oleh kesedihanmu. Aku berdiri di balkon yang gelap berkabung, berharap bumi akan melebarkan sayapnya dalam cintaku yang tak berpenghuni. Semua jalan mengarah ke tujuan yang sama, untuk menyampaikan kepada orang lain apa kita. Jadi aku mencintaimu karena aku tidak tahu jalan selain ini. Di mana aku tidak ada, juga kamu, begitu dekat sehingga tanganmu di dadaku adalah tanganku. Begitu dekat sehingga matamu tertutup saat aku tertidur. Aku tidak mencintaimu, kecuali karena aku mencintaimu. Aku berubah dari mencintai menjadi tidak mencintaimu, dari menunggu menjadi tidak menunggu, hatiku bergerak dari dingin ke api. Mungkin bumi bisa mengajari kita seperti ketika segala sesuatu tampak mati dan kemudian terbukti hidup. Matamu yang lebar adalah satu-satunya cahaya yang aku tahu dari rasi bintang yang padam. Saya telah menamai kamu ratu. Ada yang lebih tinggi dari kamu, lebih tinggi. Ada yang lebih murni dari kamu, lebih murni. Ada yang lebih cantik dari kamu, lebih cantik. Tapi kamu adalah ratu. Ada kehausan dan kelaparan, dan kamu adalah buahnya. Ada kesedihan dan reruntuhan, dan kamu adalah mukjizat. Kemudian cinta tahu itu disebut cinta, dan ketika saya mengangkat mata saya ke dalam kamu, tiba-tiba hati kamu menunjukkan jalan saya. Puisi tiba untuk mencari saya tidak tahu. Saya tidak tahu dari mana asalnya, dari musim dingin atau sungai. Saya tidak tahu bagaimana atau kapan. Adalah takdir saya untuk mencintai dan mengucapkan selamat tinggal. Di dalam kamu ada ilusi setiap hari. Ada tiba seperti embun pada bunga yang ditangkupkan. Kamu merusak cakrawala dengan ketidakhadiran kamu, abadi dalam penerbangan seperti gelombang. Kamu seperti malam, tenang, riang. Keheningan kamu seperti bintang, sama jauhnya, sama benarnya. Semuanya begitu hidup, sehingga saya bisa hidup. Tanpa bergerak saya bisa melihat semuanya. Dalam hidupmu aku melihat semua yang hidup. Tangan membuat dunia setiap hari. Lihatlah ke sekeliling, hanya ada satu hal yang berbahaya bagi kamu di sini, puisi.
Bagi saya menulis itu seperti bernapas. Saya tidak bisa hidup tanpa bernapas dan saya tidak bisa hidup tanpa menulis. Siapa yang bisa saya tanyakan apa yang saya dapat wujudkan di dunia ini? Cara belajar yang paling sulit adalah cara membaca yang mudah.